Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi AW. Video kali ini melanjutkan seri pembuatan template pembukuan untuk warung atau toko kelontong yang sebelumnya teman-teman sudah buat. Jadi memang agak lama untuk jarak pembuatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait sheet apa saja yang perlu kita buat sampai bisa menghasilkan sebuah laporan yang teman-teman bisa gunakan untuk analisa. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang tertarik untuk melanjutkan proses pembuatannya, silahkan simak video berikut sampai selesai dan jangan lupa di subscribe untuk tetap dapat notif apabila video terbaru sudah terbit. Oke, di sini filenya saya sudah buka untuk latihan ya. Jadi di sini ada latihan yang sebelumnya teman-teman sudah buat. Saya coba lengkapi dulu. Oke. Nah, di sheet berikutnya karena kita sudah ada 5 sheet ya. Sudah ada 5 sheet yaitu produk, pelanggan, kemudian vendor, akun juga sudah ada. Nih teman-teman bisa cek ada produk, akun, setting, pelanggan, dan vendor. Selanjutnya kita masuk pada ini ya, sheet penjualan. Jadi mulai menginput transaksinya. Oke, kita buat menggunakan sheet akun 3 yang sebelumnya teman-teman sudah pergunakan untuk copy paste datanya ya. Jadi klik kanan, kemudian move or copy. Oke, move or copy, lalu klik saja akun 3 ini, kemudian create a copy untuk menduplikat sheet yang teman-teman ingin modifikasi atau ingin teman-teman gunakan. Oke. Nah, ini ada akun 4. Kita klik 2 kali atau rename, ganti dengan penjualan ya, seperti ini, enter. Nah, sekarang kita buat dulu untuk judulnya. Jadi yang ini teman-teman ya, yang judulnya kita ambil saja dulu. Ini data sementara teman-teman, nanti kita akan ubah. Jadi di B3 teman-teman harus butuh tanggal, jenis, kemudian akun apa yang dipakai, pelanggan, kode produk. Ini saya copy saja teman-teman, lalu paste value, jadi tidak perlu ngetik. Ini untuk mempercepat proses pembuatannya. Silakan teman-teman kalau mau mengetik itu bisa dibuat ini tanggalnya, kemudian jenis transaksinya apa, kemudian akun yang digunakan, pelanggannya siapa, kode produknya berapa, dan otomatis akan munculkan nama, quantity yang dijual, harga jual, total, dan terakhir ada penambahan keterangan. Oke. Setelah semua teman-teman sudah buat, itu tinggal diberikan warna saja sesuai dengan selera teman-teman. Ini kita buat seperti ini. Dan untuk ini ya, tanggal sendiri bisa diklik dulu B, kemudian ubah more number format itu custom. Kita buat ini ya, sesuai selera sebenarnya, tapi saya lebih menyarankan format hari atau DD, kemudian garis miring, MM untuk bulan, dan YY untuk tahunnya. Oke. Selanjutnya teman-teman isi dulu tanggal percobaan, misalnya tanggal ini hari ya, tanggal 28 bulan 3 2025. Oke, ini rata kiri, hasilnya sudah muncul. Kemudian untuk jenisnya sesuai dengan yang kita buat di sini ada tunai, kredit, dan gratis. Oke, ini dibuat saja tunai, jenisnya ini masuk menu data, kemudian kita pilih validasi data dan pilih list.
Lalu source-nya teman-teman isi tunai. Oke, titik koma, atau kalau misalnya gagal teman-teman bisa pilih koma sesuai pengaturan dari laptop teman-teman atau PC-nya. Kredit, dan ini terakhir gratis atau free. Jadi teman-teman tidak jual tapi barangnya tetap keluar ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi jika teman-teman berhasil, berarti ada di sini 3 pilihan: tunai, kemudian kredit, dan gratis. Untuk yang di sini akun sendiri ya, ini akan muncul pilihan. Jadi akan muncul pilihan, tapi teman-teman di sini kalau misalnya pilih tunai, kita contohkan di sini ada tunai, justru yang muncul di sini adalah kas banknya ya. Kemudian kita coba buat dulu untuk sumber datanya. Nah, untuk akun ini ada di menu sini, ada akun pendapatan. Oke, sekarang teman-teman copy lalu paste di bagian kedua. Oke, di oke saja. Ini ada muncul 2 ya, atau kita buat di sebelah kirinya saja karena kita butuh saldo untuk kontrol kas bank ya. Jadi ini di blok saja B dan C nya, kemudian insert. Jadi ada 2 kolom baru teman-teman, silahkan diatur. Kita buat lagi insert. Oke, jadi ini ada kolom yang kita perlukan di sini itu nomor, kas bank, dan saldo awal ya. Oke, nomor, nama kas atau bank, kemudian saldo awal. Jadi di sini kita copy paste saja data-datanya. Jadi paste biasa saja. Ini master, kas, dan bank. Kemudian nomor, keterangan, dan ini tinggal copy saja di kolom D itu saldo awal. Oke, jadi teman-teman sudah punya. Sisa buat nomornya itu menggunakan formula yang di sini, copy saja teman-teman karena ini pasti otomatis. Ini dipaste sesuai dengan kebutuhan. Nah, keterangannya ini misalnya kas tunai, ini akan muncul nomor 3 ya, karena ambil datanya dari sini, tinggal teman-teman edit C4. Ini C4 nya teman-teman ganti dengan B4, C4. Jadi ini jika C4 kosong, maka konta C4 itu sampai dolar ini ya, C4 juga ya. Jadi ini kita hapus ya. Jadi C4 ke C4 teman-teman. Nah, jadi logikanya begini, jika kas tunai baris C ini kosong, maka di sini akan bernilai kosong. Jika salah, maka akan dihitung konta atau menghitung nilai. Misalnya di sini ada bank BCA, kemudian Bank Mandiri, Bank BRI. Jadi otomatis nomornya akan muncul di sini. Ini kas lainnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk memunculkan garis ini sesuai dengan kemarin yang kita sudah buat, ini adalah ini adalah conditional formatting. Jadi teman-teman sisa blok saja seperti ini, kemudian masuk ke manage rules-nya, karena ini sudah ada rules sebelumnya untuk B4, tapi ini berlaku hanya pada
B4-nya saja. Kita klik 2 kali untuk atau pilih edit rules-nya. Di sini formulanya F4 tidak sama dengan kosong. Ini yang F4 di sini, tapi yang kita buat di sini adalah kolom B. Jadi teman-teman yang penting paham konsepnya. Ini tinggal diklik ya, jangan pakai keyboard karena kalau pakai keyboard bisa bergeser ya. Jadi ini pakai keyboard saja untuk menempatkan kursornya dan hapus F, ganti dengan kolom B. Jadi logikanya jika kolom B-nya kosong atau tidak sama dengan kosong baru dibuat baris yang tadi ya. Oke. Kemudian ini berlakunya sampai D ya, karena kita ada kolom D. Nah, ini tinggal diatur saja apakah sampai 10 atau mau langsung 100 bisa, teman-teman. Tapi biasanya bank kan, kas bank itu nggak terlalu banyak. Jadi biasanya sampai 10 boleh atau 20 sesuai kebutuhan. Kemudian di OK. Nah, maka hasilnya ini akan muncul baris. Kita testing ya. Ini tes. Ini akan muncul ya. Ini sudah berhasil. Tapi angkanya ini jika teman-teman cek itu 17 karena belum di copy. Ini cukup copy saja sesuai keperluan. Yang penting teman-teman sudah memahami konsepnya, bisa teman-teman copy paste saja formula-formula yang teman-teman sudah buat. Untuk saldo awal ini silahkan ubah ke format accounting. Ini tinggal pilih saja atau pilih dari sini boleh. Lalu kita contohkan saja ini 1 juta. Kemudian bank BCA misalnya 25 juta. Oke, ini sampai di sini sudah selesai untuk master kas dan banknya. Sekarang masuk pada menu penjualan. Untuk akun di sini logikanya kalau misalnya di sini adalah tunai, maka yang akan dimunculkan adalah akun kas bank yang tadi ya, yang ini. Kalau misalnya di sini adalah kredit, maka yang akan muncul ini adalah akun hutang atau menunjukkan kode untuk memunculkan piutang ya, karena ini penjualan. Jadi akan muncul piutang. Nah, jika teman-teman cek untuk proses yang sudah jadi di sini di antara kolom N dan P itu saya buat list ya teman-teman. Jadi ini ada list. Oke, di sini di kolom O saya hide sebelumnya. Jadi kita akan buat untuk offset-nya, tapi ini dibuat dinamis ya. Oke, saya masuk ke sini. Nah, untuk data validasinya saya akan jelaskan logikanya. Ini sebenarnya simple saja. Jadi teman-teman buat dulu variabelnya nama akunnya ya. Jadi kita masuk ke file jadi ini, ke penjualan, kemudian akun. Nah, untuk produk ini, akun ini, teman-teman buat saja list akunnya sebanyak yang teman-teman perlukan nantinya. Misal ini sudah cukup banyak kalau misalnya teman-teman buat 100 ya, karena kas biasanya 100. Jadi di blok saja 100 atau sesuai jumlah kas bank teman-teman. Baru berikan nama di sini. Ini tinggal ganti saja di name box bagian kiri atas teman-teman. Itu AK underscore KB atau kas bank ya. Oke, enter. Maka ini adalah kas banknya. Coba teman-teman cek di sini ada AKKB. Kemudian untuk yang kedua, untuk hutang kita akan buat masternya di
sini saja di kolom O juga teman-teman ya. Ini misalnya piutang usaha. Nanti teman-teman bisa siapkan beberapa baris. Misalnya ini ada sampai 20 jenis piutangnya. Kemudian saya beri nama AK piutang. Oke. Enter. Jadi yang terpenting adalah buat dulu name boxnya. Jadi semua sudah ada variabelnya, ada AK piutang dan ada AKKB atau kas banknya. Tinggal setelah jadi, teman-teman tinggal masuk pada menu data, lalu pilih data validasi. Di sini yang allow pilih untuk listnya, kemudian sortnya sama dengan if buka kurung. Jadi jika C4, nah C4 ini tekan F4 atau dolarnya yang ada di paling kiri. Jadi dolar C4 itu sama dengan tanda kutip 2 tunai balas ya. Jadi jika tunai, logikanya apabila C4 ini adalah tunai, maka yang akan dimunculkan, jadi pemisahnya itu adalah titik koma atau koma, tanda koma sesuai dengan pengaturan laptop dan atau PC masing-masing. Jika tunai, maka yang akan kita munculkan pilihannya adalah AK underscore KB. Jadi yang akan muncul itu tadi pilihan yang di akun adalah kas bank. Jika salah, kita buat lagi if C4 ya, absolutkan lagi dolarnya di bagian depan supaya pada saat teman-teman buat validasinya ini akan tercopy secara otomatis. Jadi C4, habis itu C5, C6 dan seterusnya. Nah, jika C4 sama dengan kredit, tanda petik ini kredit ya. Oke. Jika sama dengan kredit, maka di sini akan muncul adalah AK underscore piutang. Jadi nama ini teman-teman harus hafal atau harus ingat nama yang teman-teman buat. Jadi jika ini kredit C4-nya, maka yang diambil adalah di kolom O ini. Jika salah, karena logika itu harus ada dua ya, yang sesuai dengan yang kita inginkan atau yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jika salah, saya akan berikan kosong di situ. Berarti pada saat kasah salah atau misalnya pun gratis, itu pasti akunnya itu kosong pilihannya. Oke, kita tutup kurung 2 kali karena ada 2 ini teman-teman ya, ada 2 buka kurung yang kita lakukan. Kemudian kita oke. Jadi teman-teman silahkan di screenshot dulu untuk dipelajari. Kemudian teman-teman oke. Nah, di sini muncul piutang usaha. Jika teman-teman pilih tunai, maka ini yang muncul adalah kas bank. Ini namanya validasi yang sifatnya dinamis, menyesuaikan jenis yang teman-teman pilih. Jika gratis, di sini harusnya kosong, jadi nggak perlu diisi kalau gratis, karena memang pilihannya tidak akan muncul. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini untuk free kan tidak perlu, bukan masuk uang, bukan juga piutang yang bisa ditagih, tapi memang free. Berikutnya untuk pelanggan ya, pelanggan ini teman-teman sisa ambil data yang ada di sini. Ini sama saja, teman-teman bisa blok sebanyak teman-teman yang ditargetkan. Contoh di sini saya sudah blok banyak ke bawah teman-teman. Baru masuk name boxnya. Name boxnya saya akan isi P atau C ya, customer ya, C underscore list customer atau list CUST ya, customer. Ini apapun namanya bebas teman-teman ya. Enter. Tinggal di sini teman-teman pahami bahwa kalau misalnya sudah lewat dari baris ini pelanggannya,
yang baris yang teman-teman sudah buat, sebelum berakhir di baris terakhir, teman-teman insert row-nya di sini. Jadi pada saat teman-teman insert, pilih entire row, maka akan tetap terhitung di nama ini teman-teman. Coba kita cek, ini akan menambah ke bawah, jadi tambah panjang. Jangan tambah di sini. Kalau tambah di sini, itu otomatis tidak akan muncul pilihannya di data penjualan tadi yang ini. Oke. Sekarang masuk pada menu pelanggan. Pada kolom pelanggan tadi teman-teman, kita buat validasi lagi supaya ini tidak salah pengetikan ya. Pilih list, lalu sortnya ini sama dengan isikan C underscore yang tadi list piutang. Oke, teman-teman enter. Oke, sorry. Ini kita cek dulu C list customer. Oke, salah ya. Jadi ini yang tadi saya maksud, teman-teman harus hafal sama dengan C underscore list CUST atau customer. Oke. Nah, di sini sudah muncul pelanggan 1, pelanggan 2. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke kode produk. Kode produk ini teman-teman bisa pilih kodenya atau bisa masukkan secara langsung. Untuk produk sendiri, teman-teman sisa blok saja sesuai dengan yang teman-teman perlukan. Seperti ini. Oke. Dan saya akan buat di sini C underscore I atau item ya, I underscore kode atau KD ya. Jadi kode, item kode, kita enter. Maka di sini dengan konsep yang sama sudah punya tambahan lagi untuk variabel kolom yang teman-teman sudah sesuaikan namanya. Di penjualan tinggal buat saja data validasi list sama dengan I underscore kode atau KD. Oke. Jadi ini pola yang berulang saja teman-teman, hanya saja sumber datanya yang beda-beda. Kemudian untuk nama produk kita inginkan ini otomatis ya. Jadi sama dengan jika atau if ya. If kode produk sama dengan kosong, maka di sini dikosongkan juga. Oke. Jika salah, titik koma, kita akan mengambil data dari master produk ini menggunakan formula index. Kita masuk ke produknya dulu. Nama produknya ini diklik saja satu kali. Jadi seperti ini, di sini sudah otomatis ke blok yang C. Kemudian match lookup value-nya ini kita masuk ke penjualan. Itu di kode ya, yang penjualan ini teman-teman. Kemudian lookup array-nya, array ini harus masukkan kolom di mana akan dilakukan pengecekan. Berarti teman-teman harus masuk ke produk lagi dan blok yang B ini, kolom B. Jadi diminta untuk mengecek di kolom B, lalu isikan 0, kemudian tutup kurung 2 kali, enter. Ini yes saja. Ini kan kosong karena di sini belum pilih kode. Ini muncul ya. Jadi jika teman-teman buat lagi kode kedua S002 misalnya, produk 2 pendapatan 3 misalnya, ini minuman, harga jual 50.000, kuantiti awal 15, nilai perolehannya misalnya ini 43, jadi untungnya 7.000 ya. Oke. Kita cek di data penjualan, kode ini muncul di sini. Jadi ini saling sinkron teman-teman. Nah, quantity diisi manual, nantinya akan diisi manual saja. Ini kita isi misalnya 3.
rata tengah. Harga jual ini akan otomatis mengambil dari produk di bagian ini ya, F, kolom F-nya. Oke, masuk ke penjualan. Nggak usah dibuat manual, tinggal copy saja satu formula. Copy, kemudian escape untuk membatalkan pengeditan. Ini di paste saja. Lalu ganti untuk yang dicari bukan C, tapi ini yang tadi adalah F, karena ada di kolom F untuk harganya. Kita enter, maka yang diambil adalah kolom harga, seperti itu. Jadi cukup satu kali buat, teman-teman, sudah otomatis dimunculkan ya. Untuk total boleh dibuatkan saja sama dengan if jika quantity sama dengan kosong, maka dikosongkan juga. Jika salah, quantity kali harga jual, enter. Ini ubah lagi ke format accountingnya. Nah, di sini teman-teman sisa copy saja. Yang kita copy adalah yang validasi. Ini copy dulu satu kali, hapus. Kemudian akun juga kita copy, Ctrl D untuk copy cepat ya. Ctrl D. Kemudian pelanggan kita juga copy, hapus. Yang kode juga kita copy, hapus. Ini juga teman-teman, di copy rumusnya. Harga jual di copy dengan total ya. Semua rumus dan validasi kita copy, dan baris ini bisa teman-teman paste sebanyak yang teman-teman perlukan. Nah, ini random saja, saya copy ke bawah sebanyak yang saya perlukan, tinggal enter. Maka semua sudah muncul ya. Ini sama. Jika tunai, kita tes tunai, harusnya di sini adalah kas. Jika teman-teman ganti menjadi kredit, maka harusnya di sini adalah piutang. Oke. Ini sudah sesuai. Tinggal teman-teman buat untuk garis-garis ini ya. Jadi conditional formatting ini kita buat lagi, kita blok saja sebanyak yang teman-teman perlukan. Ini saya sudah blok semua. Masuk ke conditional formatting, manage rules-nya. Ini belum ada teman-teman. Ketik tanda tambah, baru stylenya teman-teman pilih yang klasik, lalu use a formula. Oke. Jadi sama dengan jika ini teman-teman ya, B-nya. Jadi B4 absolutkan F4 satu kali tidak sama dengan kosong. Jadi kalau dia bukan kosong atau ada isinya, maka teman-teman berikan custom format. Ya, nanti bordernya di sini kita maunya sini warnanya itu jangan terlalu putih, kita pilih yang kedua atau sesuai selera saja. Ini diklik saja semua, dihilangkan yang pinggiran, hanya bagian bawah saja yang kita isi dengan bagian atas. Setelah itu kita oke, dan oke lagi kembali teman-teman, sudah muncul. Pada saat teman-teman isi tanggal, maka otomatis garisnya akan muncul karena sesuai dengan conditional format yang kita buat. Oke, sampai di sini teman-teman sudah punya untuk data penjualan, untuk menginput transaksi penjualannya. Oke, ini kita ubah dulu, jangan terlalu terang. Line colornya yang ini saja. Oke, ini sudah selesai. Sampai di sini teman-teman sudah punya data untuk penjualan. Sekarang kita balik. Ini untuk pembelian ya. Jadi pembelian dengan penjualan template-nya sama, hanya saja bedanya ini ada vendor, ada customer ya. Oke. Ini
kita copy sheet aja, klik kanan, kemudian move or copy, klik akun 3 ini supaya muncul di sampingnya, create a copy, lalu oke. Ini di penjualan ubah nama saja jadi pembelian, cukup klik 2 kali atau rename. Tanggal sama, tunai, kredit, gratis ini tetap bisa digunakan. Akunnya ini teman-teman sisa ganti saja yang sebelumnya, karena ini adalah masih mengambil di formulanya untuk piutang. Teman-teman harus jangan lupa di edit. Ini kita edit dulu, hutang usaha, tapi ini beri nama saja. Kita buat saja akunnya segini, AK underscore hutang, karena tadi AK underscore piutang ya, sekarang hutang karena ini kaitannya dengan vendor. Enter. Masuk ke validasinya di data, kemudian data validasi ini ganti saja untuk AK piutang dengan AK hutang, selesai. Jadi untuk templatenya nanti akan otomatis menyesuaikan. Ini di blok saja supaya ke apply untuk semua ya, sampai ke bawah akan diubah dan oke. Kita cek dulu. Kita cek dulu yang AK hutang ya, apakah sudah terdaftar atau belum. Kita copy dulu, copy saja formulanya, cancel. Masuk formula, name of manager, akun hutang ya, akun hutang ini oke, ini sudah sesuai. Nah, di sini ada yang sama ya. Ini tadi kita harus hapus ya satu karena lupa kita copy template. Oke, teman-teman, dihapus saja akun piutang ini. Ada scope-nya ini yang satu sheet saja, yaitu sheet pembelian. Ini kita delete. Oke, jadi ini sudah workbook semua, jadi berlaku secara umum. Kita close. Masuk pada menu data, pilih data validasi. Jadi kalau error seperti ini teman-teman harus bisa tracking ya. Jadi akun hutang yang dimaksud itu ini teman-teman ya. Lalu kita oke. Oke, coba kita cek. Oh iya teman-teman, sorry, ini tadi sudah langsung kebaca yang gratis ya, jadi nggak muncul. Oke, sorry, ini kelewat. Tapi sebenarnya yang tadi sudah benar ya. Untuk teman-teman kalau ingin membersihkan itu bisa digunakan. Nah, sekarang lanjut saja. Ini di bagian vendor ya. Ini vendor. Ini ganti juga dengan ini kan C ya, list customer, berarti ini vendor itu V. Ini tinggal ini vendornya ganti saja, ini vendor 1, vendor 2 ke bawah sebanyak yang diperlukan. Beri nama V underscore kode ya, harusnya nama ya, tapi ini sudah terlanjur saya buat kode. Tidak ada masalah. Masuk di pembelian, pilih data validasi, ganti dengan V underscore kode, lalu oke. Maka yang muncul di sini adalah vendornya. Tinggal teman-teman copy sebanyak yang diperlukan, lalu hapus ya.
Ini sudah berubah semua ke bawah. Untuk yang ini tetap teman-teman, karena kode produk tetap sama. Hanya bedanya di template ini teman-teman harus hapus harga jual. Oke. Jadi karena harga jual ini diganti dengan harga beli, supaya ini manual di inputnya, karena harga kan berubah-berubah teman-teman. Misalnya tadi karena 47, berarti ini kita bisanya 43.000. Jadi ini untuk tabel yang kedua teman-teman ya, pembelian. Selanjutnya kita akan buat yang pengeluaran dan yang lainnya ini. Jadi sisa 2 sheet. Jadi selanjutnya sisa laporan saja yang akan kita olah. Untuk laporannya sendiri yang kita perlukan template untuk kolomnya, tanggal, nomor transaksi, kas bank, akun, jumlah, dan keterangan. Nah, akun ini biaya teman-teman ya. Itu teman-teman harus update dulu di bagian akun untuk menambahkan akun ini ya, master biaya operasional. Oke. Kita buat dulu di akun ini. Bisa teman-teman copy juga seperti ini, lalu paste di samping. Oke saja. Master pengeluaran ya, ini lebih simpel untuk diingat. Master pengeluaran ini misalnya biaya gaji, kemudian listrik, BBM, kita hapus dulu ya. Nah, untuk pembagian ininya teman-teman, source-nya kita klik saja satu kali, data validasi untuk bagian conditional formatting-nya, baru manage rules-nya. Oke, di sini kan teman-teman di menu akun ya, kalau misalnya lebih detail ingin munculkan semua di current selection-nya ini I4 sampai dengan J8. Oke. Ini kan bisa tambah jadi J100 misalnya teman-teman ya. Tapi rujukannya atau formulanya sesuai yang tadi, bukan ke F, karena kan kita copy template-nya dari F. Ini harus ambil saat kita klik 2 kali atau edit, kita harus ambil di sini I teman-teman. I4. Jadi I-nya yang jadi acuan. Oke. Ini sudah berubah I, kemudian ini dari I sampai J 100. Jadi semua yang masuk dalam range ini akan dibuatkan otomatis untuk formatnya. Kemudian oke. Makanya barisan tadi hilang ya, karena bukan acuannya ke kolom F. Nah, biaya gaji ini ke bawah teman-teman sisa buat sebanyak biaya yang diperlukan akunnya. Lalu buat di sini AK_biaya. Oke, enter. Ini nambah lagi untuk variabelnya ya. Kita balik ke pembelian, lalu ini akun, klik kanan, atau kita pakai yang pembelian saja teman-teman, yang ini move or copy. Pembelian, klik saja akun 3, create a copy. Oke. Nah, di sini teman-teman harus ubah nama. Klik kanan, pilih rename. Ini pengeluaran ya. Enter. Masuk pada menu formula untuk mengecek name manager, karena kita ada copy tadi ini. Yang pembelian tadi kan kita copy, jadinya ada muncul akun hutang lagi, tapi scope-nya itu cuma nyampe ke khusus sheet ini. Ini dihapus saja karena kita nggak pakai ya. Close. Sekarang yang kita perlukan, kolom pengeluaran itu cuma tanggal, nomor transaksi, kas banknya,
akun jumlah ya. Oke. Ini jenisnya kita hapus dulu semua. Oke, ini delete. Ini dihapus saja dulu formulanya. Kita buat 2 baris baru. Insert. Ini nomor transaksi. Kemudian kenapa saya harus ambil dari data sebelumnya, supaya tidak buat lagi untuk conditional formattingnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Ini adalah kas bank yang digunakan. Kemudian insert lagi satu kali akun pengeluaran. Atau kalau misalnya tidak terbiasa menggunakan akun, lihat aja jenis pengeluarannya apa. Oke. Sekarang untuk kas bank ini buat validasi, kita buat banyak aja lah supaya langsung teman-teman ya ke bawah seperti ini. Kemudian data validasi, pilih list, masukkan di sini sama dengan AK_KB atau kas bank ya. Enter. Nah, ini muncul kas bank di sini. Sekarang jenis pengeluaran teman-teman blok saja sebanyak yang teman-teman perlukan. Lalu masuk data validasi. Oke. Pilih list. Isikan di sini sama dengan di sini tadi untuk akun AK_ pengeluaran ya. Oke. Yang ini kita sudah buat pengeluaran. Oke. Oh, pengeluaran itu tadi bukan namanya. Coba biaya. Saya agak lupa tadi. Oke, biaya ya kita gunakan. Jadi muncul. Kita tes dulu, tanggalnya kita copy. Oke, garisnya juga sudah otomatis. Jadi tidak perlu buat ulang lagi, seperti itu maksud saya teman-teman ya. Ini untuk mempercepat proses pembuatan template teman-teman. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang yang terakhir adalah untuk inputan itu lainnya. Oke, lainnya ini sebenarnya penerimaan atau pengeluaran ya. Jadi uang masuk, tapi ini ada jenisnya bayar hutang atau terima piutang. Oke. Kemudian toko. Oke, aman. Kita masuk, copy saja yang pengeluaran ini. Move or copy. Akun 3 diklik, kemudian create a copy. Oke. Ganti dengan lainnya. Enter. Jadi tanggal, kemudian nomor transaksi. Tanggal, nomor transaksi, kemudian di sini ada kas bank. Kita insert satu row. Tanggal, nomor transaksi, kemudian di sini adalah jenisnya. Jenisnya kita pakai yang mudah dipahami, bayar hutang atau terima piutang ya. Oke, data validasi. Jadi ini kebanyakan bermain validasi ya. Jadi semua sudah diatur. Ini bayar hutang dan terima piutang. Oke. Ini sudah muncul, misalnya bayar hutang, kas. Nah, di sini jenis pengeluaran kita ganti dengan pihak terkait ya. Oke, pihak terkait ini ada vendor umum, pihak terkait. Jadi pihak terkaitnya ada dua. Kalau bayar hutang berarti kan yang muncul di validasinya adalah vendor. Tapi kalau terima piutang, yang di sini yang muncul pihak terkaitnya harusnya
harusnya ini customer. Jadi kita akan pakai kembali untuk data AK piutang dengan AK hutang ya. Jadi AK piutang yang ini, vendornya ya, pelanggan dengan vendor. Oke, yang pelanggannya kita sudah ada nama sebelumnya, kita cek dulu. Untuk pengecekan nama, jika teman-teman lupa, bisa masuk name manager di formula, klik saja cari yang sheetnya pelanggan ya. Jadi ini ada sheet pelanggan, berarti C list customer, kemudian ini V KD atau kode ya. Jadi list customer dan V kode. Itu teman-teman harus ingat ya, bahwa kolomnya yang ini, nah, itu adalah vendor. Jadi V KD kemudian list C list customer. Sekarang kita masuk ke lainnya. Ini edit saja, kita hapus dulu. Masuk validasi di data, kemudian data validasi, apply semua. Ini hapus saja teman-teman. Rumusnya itu sama dengan jika masuk ke lainnya ya. Kita arahkan dulu. Jika jenis transaksi F4 ini sama dengan konsep sebelumnya, sama dengan terima piutang. Oke. Jika sama dengan terima piutang, maka yang muncul di sini adalah harusnya C ya, C customer list cust. Oke, list CUST. Jadi teman-teman harus hafal ya. Jika salah, if jenis transaksi F4 lagi sama dengan untuk bayar hutang. Jadi jika sama dengan bayar hutang, maka yang dimunculkan di sini adalah V underscore kode KD ya. Tutup kurung. Jika salah kita kosongkan ya. Tutup kurung. Enter. Terima bayar hutang, di sini yang harusnya muncul adalah vendor. Terima piutang, ini akan muncul pihak terkaitnya adalah pelanggan. Jadi teman-teman dinamis ya, artinya menyesuaikan yang teman-teman pilih, karena ini kaitannya di laporan, nanti kita mau tahu berapa banyak yang sudah melunasi. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk template yang kita buat sudah ada penambahan 4 sheet, di mana logikanya lebih banyak bermain di validasi yang sifatnya dinamis ya. Jadi seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat dan teman-teman ingin melanjutkan, silahkan dinantikan video berikutnya, karena ini sudah terlalu panjang juga. Saya juga ada kendala, apabila video terlalu panjang itu butuh waktu yang agak lama juga untuk pengeditan dan untuk upload videonya, karena saya tinggalnya di daerah ya teman-teman. Jadi kondisi jaringan belum terlalu stabil, jadi kita maksimalkan di durasi 30-40 menit atau under 1 jam ya. Intinya silahkan teman-teman yang tertarik untuk proses pembuatan berikutnya itu menantikan untuk video part 4 ya, karena ini sudah part 3. Oke, cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan masukkan di kolom komentar, atau yang ingin berdiskusi atau ingin melakukan pembelian template-template bisnis, silahkan cek deskripsi video. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.